Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistia Kestianti, NPM 2386206043 dari kelas C PGSD semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan sebagai cahaya kehidupan di masa depan. Pendidikan memang seringkali disebut sebagai cahaya atau kunci untuk masa depan. Ini bukanlah sekedar metafora, tetapi juga sebuah gambaran tentang betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan yang gemilang. Nah, lalu pendidikan adalah kunci utama dalam membuka pintu masa depan. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan, memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Pendidikan bukan hanya tentang belajar fakta dan teori, tetapi juga tentang memahami bagaimana cara berpikir, berinteraksi, berkontribusi dalam masyarakat. Lalu mengapa sih pendidikan seringkali disebut-sebut sebagai cahaya kehidupan masa depan? Nah, yang pertama, pendidikan mencerahkan pikiran. Pendidikan bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan ketidaktahuan. Melalui ilmu dan pengetahuan yang diperoleh, kita dapat memahami diri sendiri, dunia sekitar, dan fenomena-fenomena di dalamnya. Dengan pendidikan, kita dapat memahami berbagai hal tentang diri sendiri seperti potensi, kelebihan, dan kekurangan kita. Kita juga dapat memahami berbagai hal tentang dunia sekitar seperti sejarah, budaya, dan alam semesta. Selain itu, kita juga dapat memahami berbagai fenomena yang terjadi di dunia seperti ekonomi, politik, dan sosial. Pemahaman yang diperoleh melalui pendidikan dapat membantu kita berpikir secara kritis dan kreatif. Kita dapat melihat berbagai masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang tepat. Kita juga dapat menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Pendidikan yang mencerahkan pikiran dapat membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Bagi diri sendiri, pendidikan dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berpengetahuan. Bagi masyarakat, pendidikan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan maju. Bagi bangsa, pendidikan dapat membantu membangun bangsa yang lebih kuat dan bermartabat. Yang ketiga, yaitu membuka jalan kesuksesan. Pendidikan menjadi jembatan menuju masa depan yang cerah. Dengan bekal ilmu dan keterampilan yang didapat, kita dapat meraih cita-cita, berkarya, dan menjadi pribadi yang sukses. Pendidikan tidak hanya sebatas mentransfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter, mengasah keterampilan, dan membimbing individu dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan juga dapat memberikan kita pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Pengetahuan dan keterampilan ini dapat membantu kita mendapatkan pekerjaan yang baik, menghasilkan penghasilan yang tinggi, dan mencapai kesuksesan dalam karir. Nah, melalui pendidikan kita dapat memahami dunia sekitar kita dengan lebih baik. Kita dapat mengembangkan pola pikir kritis dan kreatif. Nah, dalam era globalisasi yang semakin kompetitif ini, pendidikan menjadi semakin sangat penting. Dengan pendidikan, kita dapat meningkatkan daya saing dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Lalu yang keempat, yaitu pendidikan membangun karakter. Pendidikan membentuk karakter dan jati diri seseorang. Melalui nilai-nilai dan moral yang diajarkan, kita menjadi insan yang berbudi pekerti, luhur, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan dari satu ke generasi berikutnya. Jadi, pendidikan juga berperan dalam membangun karakter dan jati diri seseorang. Nilai-nilai dan moral ini penting untuk membentuk karakter yang baik. Dengan karakter yang baik, kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan karakter dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga dan sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Keluarga dapat memberikan contoh dan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak sejak dini. Lalu sekolah dapat memberikan pendidikan formal yang mengajarkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Masyarakat juga dapat berperan dalam membentuk karakter anak melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan budaya. Lalu yang kelima, yaitu pendidikan menggerakkan kemajuan masyarakat. Pendidikan menjadi motor penggerak kemajuan sebuah bangsa. Dengan masyarakat yang berpendidikan, kita dapat membangun negara yang kuat, adil, dan sejahtera. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan kemajuan masyarakat. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Dengan pendidikan, masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dan berkarya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas
dan daya saing masyarakat. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu masyarakat membangun kreativitas dan inovasi-inovasi yang dihasilkan dapat mendorong kemajuan teknologi dan perekonomian. Masyarakat yang berpendidikan akan lebih sadar akan pentingnya demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Hal ini dapat mendorong pembangunan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Namun penting untuk diingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mencapai tujuan akademik. Pendidikan juga tentang pembelajaran seumur hidup, tentang terus belajar dan tumbuh, baik secara pribadi maupun profesional. Pendidikan adalah tentang mencari pengetahuan, memahami dunia, dan memperkaya hidup kita. Sehingga pendidikan dapat dijadikan sebuah investasi di masa yang akan datang yang memberikan banyak manfaat dan perubahan baik kepada diri sendiri dan orang lain maupun bagi bangsa dan negara, di mana jangan melihat pendidikan sebagai suatu yang susah atau mahal karena tenaga dan uang yang keluar tidak sia-sia dengan ilmu dan hasil yang didapatkan kelak. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas bagi seluruh individu. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang atau kemampuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.